Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semuanya? Sudah isi link presensi yang Ibu bagikan? Udah. Iya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita dulu berdoa. Coba dulu Aska dipimpin kawannya untuk berdoa. Kawan-kawan dan Bapak Ibu guru, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada anak Ibu Aska. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, mari dulu kita mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Buka mic-nya ya, baru sama-sama bernyanyi. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Air kasih sayang untuk selamanya. Ya, ini kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan, apakah kalian punya hewan kesayangan? Kucing. Di mana hewan kesayangan kalian itu hidup? Di darat apa di air? Iya, bagus. Kemudian, apa makanan hewan kesukaan kesayangan kalian? Jadi, adalah kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Apa itu pokok pikiran dalam teks non-fiksi, kemudian bisa menyusun pertanyaan, kemudian mengetahui jenis makanan hewan dan golongannya. Coba dulu ini diamati. Gambar apa saja yang Ibu tampilkan? Ekosistem. Ini iya termasuk ekosistem. Jadi ada yang biotik dan ada abiotik. Kemudian coba ini amati teks yang Ibu tampilkan. Dibaca. Udah dibaca. Tanya dulu. Pokok pikiran utama. Kucing adalah hewan yang akrab dengan manusia. Iya, jadi pokok pikiran utamanya adalah kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Karena pokok pikiran utama itu adalah termasuk ide pokok yang di mana di situ ada gagasan utama dan gagasan pokok. Itulah tadi yang kita temukan dari teks non-fiksi yang telah kita amati. Kemudian coba ini. Simak dulu videonya ya. Dengarkan. Si Aidil, yang bagus duduknya jangan bolak-balik. Rapki. Nah ini. Udah, kedengaran? Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Disimak videonya, nanti Ibu tanyakan. Bisa teman-teman lihat dan Biar jangan dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya betul, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami.
Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam. Atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Udah disimakkan videonya? Jadi di sini ada pertanyaan. Coba dulu, Aska, apakah ekosistem itu? Coba Aska. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, bagus. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Contoh ekosistem laut dan sungai. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Contohnya sawah. Iya, bagus ekosistem. Nah, kemudian ekosistem itu tadi terbagi kepada berapa? Dua macam. Iya, 2 macam, yaitu ekosistem apa? Ekosistem alami, ekosistem buatan. Iya, bagus. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi inilah contohnya. Kalau dia ekosistem alami, contohnya apa ini? Contohnya. Sekarang simak video ini. Coba dengarkan dan simak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terdiri dari tumbuhan dan daging atau hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan tumbuhan, ada juga hewan yang hanya memakan daging. Namun ada hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan daging. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Disimak videonya, nanti Bu tanyakan. Hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, seperti daun, buah, atau biji. Matikan dulu mic Bu Rapki. Yang termasuk kelompok herbivora antara lain kambing, jerapah, gajah, dan berbagai jenis burung seperti merpati, burung kakak tua, dan burung jalak. Karnivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan daging atau hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok karnivora antara lain singa, harimau, ular, dan beberapa jenis burung seperti burung hantu dan burung elang. Omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok omnivora antara lain monyet, ayam, dan gorila. Sudah disimakkan video yang Bu tampilkan. Nah, sekarang ini penggolongan hewan. Coba dulu penggolongan hewan itu berdasarkan jenis makanannya dari yang disimak tadi dari video. Coba dulu
ID Azka. Apa-apa saja penggolongan hewan itu terbagi kepada berapa jenis? Hewan tergolong kepada 3 jenis berdasarkan jenis makanannya. Satu Ya, herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi dan kambing. 2 karnivora, yaitu hewan pemakan daging, contohnya anjing dan harimau. 3 omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, contohnya ayam dan babi. Jadi jangan lupa ya hasil LKPD lembar kerja peserta didik kan yang dikirim ibu melalui Google Form, jangan lupa dikirim kembali yang sudah ibu berikan. Nah, sekarang di sini kita presentasi dari hasil diskusi yang sudah ibu bagi melalui asinkronus kan, sudah ibu bagikan kelompoknya kan. Nah, di sini kelompok 1 presentasikan dulu hasil kelompoknya. Siapa kelompok 1? Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup kelompok 1 dengan lingkungannya. 2. Ekosistem ada 2 macam. 1. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campuran tangan manusia. Contoh ekosistem laut dan sungai. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Contoh sawah. Presentasikan siapa kelompok 2? Bu. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ada 2 macam. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Contoh ekosistem laut dan sungai. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Itulah. Pak, coba. Contohnya sawah. Hewan tergolong kepada 3 jenis berdasarkan jenis makanannya. Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi dan kambing. Karnivora, yaitu hewan pemakan daging, contohnya anjing dan harimau. Omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, contohnya ayam dan babi. Iya, bagus. Nah, jadi setelah dipresentasikan hasil kelompoknya, kita lanjutkan pembelajaran kita ini. Apa ini? Isi 1, 6, 4, 7, 6, 8. Sudah. Sekarang sudah menjawab semuanya. Itu aja. Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang dipelajari hari ini di situ? sudah, Bu. Ya, sudah menentukan ini pikiran utama dalam suatu paragraf teks dan fiksi kan? Itu. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tentang Ekosistem. iya, ekosistem. Nah, ekosistem itu tadi terbagi berapa? Iya. Jadi sudah paham kan? Jadi sekarang di sini kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kalau nanti nilainya remedial, nah, pelajari link yang Ibu bagikan, yang ini. Kemudian kalau nanti pengayaan, link yang ini. Udah Ibu kirim ke Google Classroom. Untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Di sini Ibu persilahkan kepada Aska untuk berdoa. Coba Aska. Untuk mengambil berkah dari pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada anak Ibu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.